Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan tertulis dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai ayat 19. Demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, God is so good all the time. Tuhan itu sungguh sangat baik di sepanjang waktu. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang begitu sangat baik, yang kita yakini dalam semua waktu dan sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kalaupun kita menghadapi silih berganti pergumulan dalam kehidupan ini, kebaikan Allah itu tidak tergantung pada kondisi dan situasi yang kita hadapi. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang baik sepanjang waktu, tidak henti-hentinya. Itu sebabnya kita meyakini kebaikan Tuhan itu dalam sepanjang kehidupan kita. Kebaikan Tuhan bukanlah kebaikan yang berwaktu-waktu, kebaikan yang bermasa-masa, atau yang kadang-kadang, atau bahkan kalau kita bilang mungkin kebaikan yang situasional, yang kondisional, bukan. Tetapi kebaikan Tuhan itu adalah kebaikan yang sepanjang waktu. Bagaimanapun kondisi keadaan yang sedang kita hadapi, kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang tetap baik. Tuhan itu baik kemarin, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Begitulah kebaikan Tuhan. Jadi tidak hanya pada waktu tertentu, pada bulan tertentu, pada tahun tertentu, dan hari tertentu, atau jam tertentu. Tidak. Tetapi kebaikannya itu sungguh-sungguh setiap waktu, sepanjang waktu kita. Dan bahkan kita sudah merasakannya dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan yang sedang kita jalani sekarang di dunia ini. Namun, ada juga manusia yang gagal memahami kebaikan Tuhan itu. Kebaikan Tuhan dia lihat secara kondisional dan situasional. Kalau dia sedang mengalami kebahagiaan, sukacita yang besar, yang melimpah, dia bilang, God is so good. Allah sungguh baik. Tetapi ketika dia menghadapi pergumulan, masalah, tantangan kehidupan, rugi, kemalangan, atau apapun, lalu dia bilang, God is so bad. Atau Tuhan itu sangat buruk. Tuhan itu tidak sangat baik. Tuhan itu sangat tidak peduli dan tidak memperhatikan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bilang Tuhan itu baik kalau kita lagi senang, namun ketika kita bergumul itu Tuhan itu tidak baik, berarti kita salah memahami tentang Tuhan yang sungguh-sungguh baik itu. Dalam firman yang kita dengarkan pada pertangyangan ini menunjukkan kepada kita bagaimana pemazmur menyaksikan dalam iman percayanya kalau Tuhan itu adalah benar-benar Tuhan yang sungguh-sungguh sangat baik. Melalui Mazmur 116 ayat 12 sampai ayat 19 ini, bagaimana pemazmur merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, dalam perjalanannya. Dalam perjalanan panjang mulai dia mengenal Tuhan itu, bagaimana dia meyakini dan sampai kepada satu pengakuan mengatakan bahwa Tuhan itu betul-betul dan sungguh-sungguh baik. Bahkan dia berpikir dia tidak layak menerimanya. Namun kepadanya diberikan oleh Tuhan. Dia terluput dari berbagai masalah, dari berbagai pergumulan, dari berbagai belenggu kehidupan.
Tapi dia yakini, di tengah-tengah pergumulan, tantangan, dan belenggu kehidupan itu pun, dia percaya kalau Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dia menjalani masalah-masalah dan tantangan-tantangan kehidupan itu. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-12 di firman ini dikatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Dengan apakah kubalas Tuhan? Semua yang baik yang kuperoleh, yang kudapat, yang kualami, dan yang sudah kuterima dari Tuhan. Dengan apakah aku harus membalas semua ini? Kita yang sudah merasakan itu, mungkin mempertanyakan pertanyaan yang serupa dengan pemazmur ini. Kita sudah banyak menikmati begitu banyak kebaikan, anugerah, penyertaan, pertolongan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersama-sama dengan pemazmur dalam firman ini kita bertanya, Tuhan, bagaimana aku harus membalas segala kebaikan-Mu kepadaku? Bagaimana aku harus membalas segala kebaikan-Mu kepada keluargaku, dalam pekerjaanku, di dalam tanggung jawabku? Bagaimana aku harus membalas semua itu? Anakku bisa sekolah, bisa bekerja, lulus dari perguruan tinggi, suamiku sehat dan bisa bekerja, posisinya bagus, jabatannya bagus. Kemarin aku bergumul dan berduka, aku tidak sampai kepada, tidak sampai meninggalkan engkau, bahkan sampai aku tidak sampai kepada tahap yang paling rendah sekalipun, sehingga aku memprotes dan mengkomplain segala keputusan-keputusanmu. Bagaimanakah aku harus membalas semuanya ini? Kemarin aku bergumul, hari ini kau berikan kepadaku sukacita. Kemarin suami atau istriku, anakku sakit. Aku sudah berpikir macam-macam terhadap dia, tetapi Tuhan ternyata baik memberikan kesempatan dan anugerah kembali kepada kami. Anak-anakku lepas dari mara bahaya dan apapun itu, daganganku, pekerjaanku, kemana aku pergi, engkau turut juga menyertai dan melindungi aku. Pertanyaannya, dengan apa akan kubalas? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau orang lain berbuat baik kepada kita, melakukan apa yang baik kepada kita, kita selalu pasti sebagai manusia yang bisa berpikir dan merasa ini, kita berpikir, apa ya yang mau kubuat untuk membalas kebaikan kawanku ini? Kalau dia sudah 3 kali, 4 kali, dan 5 kali melakukan kebaikan terhadap aku, pinomat aku sekali lah boleh menolong dia, membantu dia, semampu dan sekuat tenagaku yang bisa kukerjakan untuk menolong dia, supaya tidak dia terus. Kita berpikir bagaimana membalas kebaikan orang lain yang dilakukan kepada kita. Sekarang pertanyaan serupa atas semua kebaikan Tuhan yang telah dilakukan kepada kita. Tuhan, dengan apa akan kubalas? Dengan apakah kubalas semua kebaikanmu itu? Dalam ayat 13 sampai ayat 14, aku akan mengangkat piala keselamatan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan. Ini menjadi penting, sudah dimenangkan, ya, seperti semacam pemain pertandingan, sudah menang, kemudian ketika pemenang ini sudah menang, dia akan mengangkat pialanya, dia sangat senang. Tapi kalau orang dan manusia di dunia ini ketika dia mengalami kemenangan, dia sangat begitu bersuka cita mengangkat piala kemenangannya. Pun demikian dengan kita, yang keselamatan yang dari Tuhan yang kita peroleh, pantaslah kita untuk bersuka cita, bersyukur, sebab Tuhan telah mengangkat piala keselamatan kita, dan kita yang bisa kita lakukan adalah menyerukan, memuji nama Tuhan dari sekuat tenaga kita dan semampu kita dengan hati yang sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan akan membayar nazarku kepada Tuhan. Nazar itu adalah antara urusan manusia dengan Tuhan. Kalau aku dengan sesama manusia, sangat jarang kita pakai dengan kata nazar. Aku bernazar kepadamu, kita akan pergi besok. Jarang. Dan tidak pernah. Yang ada adalah kita dengan Tuhan. Aku menazarkan akan mempersembahkan anakku ini jika sehat kepada Tuhan dan menjadi pelayan bagi Tuhan. Biasanya nazar-nazar seperti itu antara janji kita kepada Tuhan, dan di sini juga aku akan membayarkan nazarku kepada Tuhan. Janji adalah, nazar adalah janji hutang yang harus dibayar. Jadi setiap kita bernazar itu adalah bagian dari hutang kita yang harus kita bayar dan harus kita lunasi kepada Tuhan.
Jangan sampai kita orang-orang yang tidak taat pada nazar kita. Kalau kita berani bernazar, berani berjanji, harus berani memenuhi dan menepati setiap janji-janji yang kita ucapkan dan kita sampaikan. Jadi, harus dibayar. Apa yang pernah dijanjikan kepada Tuhan haruslah kita bayar. Pun begitu dengan pemazmur dalam firman ini. Dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-18, itu sama. Jadi aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Artinya apa yang kujanjikan kemarin di hadapan banyak orang. Dan aku akan membayarnya kembali. Dan nazar itu akan kupenuhi di hadapan umat. Supaya apa? Memang betul aku bernazar dan nazarku itu kupenuhi. Aku tidak membohong di hadapan Tuhan. Sebab semua janji-janjiku kepada Tuhan sudah kubayar dan sudah kulunasi di hadapan Tuhan. Itu sebabnya nazarku itu aku penuhi. Dengan apa? Bagaimana aku membalas segala kebaikan Tuhan? Tadi sudah kita sampaikan dengan membayar nazar kita, mengangkat piala keselamatan kita, menyerukan nama Tuhan, mengangkat piala keselamatan dan menyerukan namanya. Gambaran dari piala adalah sukacita yang penuh, yang berlipat ganda. Dalam perjanjian baru nanti, piala mengingatkan kita tentang keselamatan, tentang iman, dan tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Maka pemazmur mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Apa yang telah kuterima dari Tuhan, kini aku persembahkan di hadapan Tuhan. Sebab siapakah aku ini di hadapan Tuhan? Aku hanya sebuah biji mata, aku hanya seorang yang pendosa, tetapi kemudian Tuhan menebus aku. Siapakah aku di hadapan Tuhan? Maka yang layak kukerjakan adalah memuji dan mempersembahkan diriku kepada Tuhan. Dia telah melakukan kepadaku semua yang tidak pernah terpikirkan olehku. Bahkan aku melakukannya, aku menyaksikannya dengan sepanjang kehidupanku. Jadi, orang lain yang turut mengucap syukur melalui nazar kita, melalui pengakuan kita, melalui bagaimana kita menyatakan kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita, maka ini dapat mempengaruhi orang lain melalui kita juga turut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Maka akan banyak orang yang merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu dalam hidupnya. Dan kembali dia akan bertanya, Tuhan, bagaimana aku akan membalas semua ini? Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, pemazmur dalam ayat yang ke-15 tiba-tiba berbicara seperti ini. Berharga di mata Tuhan kematian setiap orang yang dikasihinya. Seolah-olah di ayat yang sebelumnya dalam firman ini dan sesudahnya, seolah-olah yang kita lihat, kalau sekilas pandang seperti itu, hampir tidak ada hubungannya. Kenapa tiba-tiba pemazmur bilang, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan. Mengapa? Begini, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan antara manusia dengan Allah itu telah rusak. Karena manusia itu sendiri yang merusak hubungannya dengan Tuhan. Sudah dilarang, dia tetap melakukan sebagaimana yang dia pikirkan, bukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi rusak. Namun, karena kasih dan kebaikan Tuhan, dia memperbaiki hubungan yang rusak itu kembali. Dia memberikan anaknya Yesus Kristus sebagai pendamaian kita dengan Bapa, maka kita sudah berdamai dengan Bapa. Hubungan kita yang rusak tadi diperbaiki. Sehingga pulihlah hubungan kita dengan Bapa kita itu. Sehingga setelah hubungan itu pulih, kita menjadi sahabat-sahabat Tuhan itu sendiri. Sebagai sahabat Tuhan, maka kita adalah, Tuhan memandang kita sebagai orang yang berharga. Jadi kita berharga di mata dan di hadapan Tuhan. Hidup kita berharga di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita berharga di hadapan dan di mata Tuhan, tidak hanya pada waktu kita hidup saja, tetapi jangankan hidup kita juga, mati kita pun berharga di mata Tuhan. Itu yang dimaksud dalam ayat 15. Berharga di mata Tuhan setiap kematian orang yang dikasihinya. Ya, ini yang perlu kita perhatikan dulu. Allah memperbaiki hubungan itu sehingga kita sahabatnya, dan setelah kita menjadi sahabatnya berharga di hadapan Tuhan, hidup kita dan kematian kita. Karena ketika kita diperdamaikan, utang kita sudah selesai, kita selamat dari dosa, kematian, dan iblis. Yesus telah memperdamaikan kita dengan Bapa sehingga hubungan kita dipulihkan kembali dengan Bapa. Berarti Tuhan telah memperbaharui diri kita, orang yang berdosa ini, dengan Allah.
Sehingga manusia yang lemah dan berdosa itu tadi, kini sudah menjadi sahabat Allah, maka manusia berharga, bahkan sampai kematiannya. Jadi, karena sahabat yang sejati tadi, atas kesetiaan kita kepada Tuhan, maka tidak hanya hidup kita, mati kita pun sangat berharga di mata Tuhan. Tetapi kematian yang berharga itu adalah kematian orang-orang yang setia kepada Tuhan. Di terjemahan lain dikatakan bahwa berharga di mata Tuhan kematian hamba-hambanya yang setia kepadanya. Jadi siapa yang setia kepada Tuhan, jangankan hidupnya, matinya pun sangat berharga di hadapan Tuhan. Bahkan kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan bagi orang yang hidup dan Tuhan bagi mereka yang telah mati. Maka yang mati itu, yang sudah diserahkan kepada Tuhan, kehidupan orang-orang yang mati itu pun, yang tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya, itu pun sangat berharga. Jadi lihat, tidak ada upaya manusia yang dapat menyelamatkan dirinya itu. Semua diberikan secara cuma-cuma sebagai anugerah yang abadi. Sehingga jelas bahwa pemazmur tahu bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membalas Tuhan dan untuk membalas segala kebaikan Tuhan selain daripada ketaatan kita. Tidak ada yang kita dapat lakukan untuk membalas kasih karunia dan kebaikan Tuhan kepada kita. Tidak ada. Tidak ada bayaran atau imbalan yang dapat kita berikan kepada Tuhan untuk membayar kembali semua hal yang indah yang telah Dia lakukan untuk kita. Tidak ada. Yang kita lakukan adalah yang pertama, Bapak Ibu, puji-pujian kepada Tuhan. Maka apakah balasnya Tuhan selain memuji dan menyembah Tuhan? Melalui perbuatan perangai yang baik yang selalu memuliakan nama Tuhan, tidak ada balasan selain daripada itu. Selain daripada memuji dan menyembah dan melakukannya dan mengerjakannya dengan baik dalam perjalanan kehidupan kita. Persembahkanlah diri kita kepada Tuhan. Itulah buah dari semua membalas kebaikan-kebaikan yang tak terbilang itu, yang tak terhingga itu dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang diperbaharui melakukan kehendak Allah, bukan kehendak sendiri. Maka kita yang sudah diperbaharui oleh Tuhan ini, kita melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Kalau kehendak kita sendiri, kita bisa jatuh ke dalam dosa lagi. Ada hati yang terus bersyukur untuk membalas semua kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Maka caraku untuk membalasnya adalah dengan hidup yang selalu semakin lebih baik lagi. Memperbaharui hidupku supaya semakin baru dan tidak tinggal lagi dalam manusia lamaku. Ada hati yang bersyukur. Mempersembahkan persembahan syukurku kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Hatiku dan jiwaku inilah yang kupersembahkan bagi Dia menjadi kemuliaan bagi namanya. Yang ketiga dan terakhir adalah dilahirkan kembali di dalam firman Tuhan. Kalau lahir kembali berarti sebelumnya sudah mati. Benar. Sebelumnya kita sudah mati. Mati dalam dosa dan pelanggaran kita. Mati, tetapi kita dihidupkan kembali dalam percaya yang dalam Yesus yang telah menghidupkan kita, sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh Tuhan kita dihidupkan kembali. Kita yang sudah berdosa ini dilahirkan kembali menjadi miliknya dan rantainya sekarang sudah diputus. Maka kita sudah menerima kehidupan yang baru. Ditebus dari dosa dan perhambaan dosa dan menjadi miliknya sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita tetap adalah hamba. Yang kita lakukan di dunia ini harus yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita adalah hamba, tidak bisa kita di atas dari Tuhan. Kita tetap hamba sampai kapanpun. Maka kita yang harusnya mati itu sudah ditebus dan lahir kembali karena kasih karunia Tuhan saja. Jadi, jadilah hamba yang setia. Menjadi baik, taat, tunduk kepadanya, bersyukur, dan membayar semua najarmu. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita dengan kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, melalui firman ini, kita telah dilahirkan kembali oleh firman Allah. Maka kita yang sudah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu harus selalu mensyukurinya dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kita sudah banyak menikmatinya. Jangan ingkari semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Jangan pernah bohongi, jangan pernah dustai. Nikmat apakah yang akan kau dustai? Yang kita dustai dari semua nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Selain dari setialah memuji dan memuliakan nama Tuhan
dalam sepanjang kehidupanmu, keluargamu, pekerjaanmu, dan dimanapun kau berada, selalu memuji dan menyembah nama Tuhan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita atas kebaikannya yang tak terbilang dan tak terhingga banyaknya. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur menerima firman Tuhan pada hari ini. Engkau mengajarkan kami bahwa semua kebaikan yang telah kami terima daripada Tuhan yang tak terbilang dan tak terhingga banyaknya, dengan apakah kami balas? Selain dengan memuji dan menyembah serta memuliakan namamu yang kudus itu. Jadikan hati kami hati yang selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Atas segala penebusan dan keselamatan yang daripadamu, kami selalu mensyukurinya lewat tindakan perbuatan sikap yang terus diperbaharui. Semakin lebih baik dari hari ke hari. Kami dilahirkan kembali supaya kami meninggalkan manusia lama kami dan menjadi manusia baru yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Berkati firman ini agar kami menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri kami ke arah yang Tuhan kehendaki yang berkenan kepadamu. Berkati semua jemaat-Mu, lindungi mereka dalam hidup, pekerjaan, tanggung jawab mereka. Biarlah semua itu dikerjakan seturut dengan kehendak Tuhan saja sebagai buah dari kebaikan-kebaikan Tuhan. Demikianlah kami membalasnya lewat segala apa yang berkenan di hadapan Tuhan yang bisa kami lakukan dan kami kerjakan di dunia ini. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.